Baik, mohon izin ya Bapak Lurah, Bapak Ibu. Lanjut Bu Assalamualaikum Yeni. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Lurah BPI UPI 1.0 yang telah bergabung bersama di tengah-tengah kita, Kang Dede Kurnia beserta seluruh rekan kepengurusan. Yang kami hormati Lurah BPI UPI 2.0, Kang Piki Setri Pernanta beserta seluruh rekan kepengurusan, serta yang kami banggakan rekan-rekan awardee BPI UPI 1.0 dan 2.0 yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, sosialisasi kegiatan tahunan Kelurahan BPI UPI 2.0 dengan tema Bersama Kita Bisa, Bersama Raih Tujuan, Jumat 17 Maret 2023 dimulai. Menyanyikan lagu Mars BPI. Hadirin yang tergabung di dalam Zoom dimohon untuk duduk siap. Lupa dicontreng Pak ininya, share soundnya, jadi nggak dengar suara. Bangsa. Wahai cendekia bangsa dari seluruh Nusantara, teguhkan tekad di jiwa, terang semangat menyala. Marilah kita berbakti demi pembangunan negeri. Dengan BPI kita mengabdi, gapai asa dan luhur abadi. Kembangkan potensimu, kuatkan karaktermu, mengharumkan ibu pertiwi. Insan yang berbudaya, giat membangun pendidikan yang berkelanjutan dalam naungan Garuda. Tonggak kuat Pancasila, hayat Indonesia bersih tanpa celah, mewujudkan bangsa sejahtera. Berkayalah, majulah jaya. Hadirin kami persilakan duduk istirahat. Rekan-rekan awardee yang berbahagia, selanjutnya sambutan Lurah BPI UPI 2.0 yang terhormat yang mewakili Wakil Lurah BPI UPI 2.0 Kang Lalu Hulfian, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Lurah BPI 2.0 dan yang kita hormati juga Kang Dede sebagai Lurah BPI 1.0 dan teman-teman pengurus kelurahan BPI UPI 2.0 beserta teman-teman awardee BPI yang sempat hadir pada hari ini. Jadi tema kita pada hari ini yaitu sosialisasi kegiatan
tahunan kelurahan BPI UPI 2.0, di mana rencana kegiatan ini sudah kami susun, sudah kami rapatkan, musyawarahkan bersama dengan semua pengurus, dan hasil ini merupakan hasil dari kesepakatan yang sudah dirangkum dan disepakati bersama. Jadi apa yang akan kita sampaikan nanti di sini adalah hasil dari rumusan dari masing-masing bidang, di mana nanti masing-masing bidang itu mempunyai beberapa agenda atau beberapa kegiatan prioritas. Seperti yang sudah disepakati kemarin, kita tidak perlu terlalu banyak program-program, cukup 2 atau 3 di setiap bidang, tapi itu terlaksana. Jadi itu yang menjadi prioritas. Kemudian yang selanjutnya nanti terkait dengan yang akan dibahas pada hari ini atau akan disampaikan pada hari ini adalah terkait dengan kesepakatan daripada iuran kita untuk kegiatan-kegiatan kita 1 tahun ke depan. Mungkin itu saja sebagai pembuka, jadi nggak perlu terlalu banyak berbicara karena nanti akan ada beberapa sesi yang terkait dengan sosialisasi dari kegiatan tahunan ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan pada hari ini akan berjalan, dan mudah-mudahan kami dari kepengurusan Kelurahan BPI UPI 2.0 kegiatan-kegiatan atau program kerja yang kami rancang dan yang kami rencanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lalu Hulfian. Selanjutnya sosialisasi kegiatan tahunan oleh Lurah BPI UPI 2.0. Yang terhormat Kang Piki Setri Pernanta, kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Moderator, Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira suara saya sudah terdengar, Kang Tete? Terdengar jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di malam Kota Bandung yang cukup dingin karena rintikan hujan ya, yang cukup deras dari sore hingga sekarang. Mudah-mudahan tidak hanya cuaca yang dingin, tapi juga membawa keberkahan bagi kita di malam hari ini, menambah hikmatnya acara kita pada malam ini. Saya lupa pula bikin pantun ya, harusnya ada pantun dari tapi karena keasikan ini, jadi lupa berpantun. Nanti disiapkan di akhir saja. Oke, baik. Pertama, kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir dan berkumpul di virtual room ini, sehingga walaupun kita berjarak di antara dinding-dinding maya, tetapi mudah-mudahan tidak ada jarak di antara kita. Ya. Dan juga mudah-mudahan kehadiran Akang Tete di sela-sela waktunya pada malam hari ini masih bisa membersamai kita bersama, sehingga apapun yang kita bicarakan nantinya ini menjadi langkah awal bagi kita, sehingga 1 tahun ke depan kita sama-sama insya Allah punya niat baik. Yang hadir di sini baik kepengurusan maupun yang tidak masuk di dalam kepengurusan, kita semuanya insya Allah punya niat baik sama-sama memajukan ya, terutama pribadi kita, dan yang kedua kebersamaan kita keluarga besar BPI UPI. Nah, cara memajukan itu
Nah, disinilah kita sama-sama bikin program-program yang insya Allah tidak hanya bermanfaat bagi diri kita secara pribadi, tetapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat juga bagi kebersamaan serta mungkin bagi orang lain di sekitar kita. Ya, sesuai dengan tema yang sudah ada ya tadi poster ya bersama. Saya lupa ini temanya. Bentar. Bersama kita bisa, bersama raih tujuan. Sehingga mudah-mudahan kebersamaan ini, apa yang sudah kita rencanakan ini bisa kita laksanakan nanti, sehingga tercapailah tujuan yang kita ingin. Izin saya, Akang Tete, Bapak Ibu, untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, share screen-nya. Sudah nampak? Sudah. Sudah, Pak Lurah. Oke. Baik, di sini sudah terlihat dengan jelas Akang Tete semua, Bapak Ibu, apa yang akan kita rencanakan insya Allah di 1 tahun ke depan ini. Bentar. Apa yang akan kita laksanakan di 1 tahun ke depan ini, mulai dari kepengurusan kita yang berawal di bulan Maret 2023 dan berakhir nanti di Februari 2024. Sengaja kita sosialisasikan kegiatan ini sehingga kita punya arah dan tujuan. Nah, tetapi yang namanya perjalanan nanti pasti ada suka duka. Barat kita naik bis ya, dari Bandung misalnya ke Palembang atau dari Bandung ke Surabaya. Nah, kita menginginkan sampai ke tujuan yang akan kita capai. Tetapi di dalam perjalanan pasti kadang ada haus, kadang lapar, kadang ada tawanya, ada dukanya. Nah, begitu pula perjalanan kita insya Allah nanti ke depan pasti tidak akan mulus-mulus saja. Pasti ada tantangannya. Nah, disitulah kita dibentengi diri kita secara pribadi maupun secara tim kerja atau teamwork ya. Kita dilatih kesabaran, kita insya Allah nanti dilatih bagaimana bekerja sama, saling toleransi, saling apa istilahnya berbagi pikiran dan semuanya. Nah, sehingga di dalam berorganisasi saya yakin kita semua sudah banyak berpengalaman menjadi seorang aktivis, suka duka di sebuah komunitas organisasi itu mungkin sudah dirasakan ya. Nah, tetapi kita berharap apa yang kita rencanakan mudah-mudahan berjalan lancar hendak. Ini kita tidak lama-lama, kita menginginkan nanti lebih banyak diskusi. Saya ingin sosialisasikan kegiatan kita 1 tahun ke depan. Yang tertera di sini hanya kegiatan yang sifatnya event ya, yang memang sudah terjadwal. Tetapi yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil atau misalnya sifatnya kondisional atau yang sifatnya dadakan, nah itu bisa saja nanti terjadi tanpa merubah apa yang sudah kita rencanakan. Sehingga kemarin di bulan Maret ini 2023 tanggal 12 kita sudah berhasil melaksanakan gathering awardee dengan kolaborasi bersama pengurus 1.0. Ya, insya Allah di sana juga ada sertijab, serah terima jabatan. Kemudian nanti ini menjadi tradisi ke depannya sehingga peralihan kepengurusan itu menjadi jelas. Ya, peralihan kepengurusan itu menjadi ada sehingga ini juga menjadi momentum tahunan kita berkumpul kita ya. Para awardee untuk bertatap muka bersama. Tidak hanya ketemu secara virtual, tapi ketemu secara langsung. Ini kegiatannya gathering awardee BPUP sekaligus sertijab atau serah terima jabatan. Selanjutnya nanti di bulan Maret ini kita rencanakan ada buka bersama awardee. Untuk teknis kita serahkan kepada Divisi Sosial Keagamaan. Bagaimana teknisnya untuk buka bersama ini
Nah, ini kita serahkan nanti ke divisi, tetapi insya Allah kita agendakan bulan Maret ini. Mudah-mudahan Akang Tete belum banyak pada yang pulang ya. Tapi kalau memang sudah seharusnya pulang ya berarti mungkin di lain kesempatan nanti. Lalu yang kedua bulan April kita Lebaran itu tanggal 21-22 ya. Kemudian di akhir bulan April ini bisa kita laksanakan halal bihalal. Ini target kita. Tapi nanti silakan untuk teknis bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang baiknya kita serahkan kepada divisi internal kelurahan yang akan menghandle kegiatan ini. Terus di bulan Mei kita ada sosialisasi identitas hour di BPI UPI. Ya, sosialisasi identitas ini sebelum kita laksanakan program ini kita sosialisasikan dulu. Apa bentuknya? Apakah nanti kita punya kaos BPI UPI? Apakah kita punya jaket BPI UPI yang terbaru? Tapi saya berharap jaket itu nanti tidak perlu ada angkatan. Semua angkatan bisa memilikinya. Cukup dengan satu identitas. Apa identitasnya? Hour di BPI UPI. Nggak perlu pakai angkatan 21, angkatan 22, angkatan 23. Nah, kita harapannya begitu ya. Terus nanti di sosialisasi identitas ini mungkin banyak hal juga, apakah nanti ada kartu anggota ya, atau nanti ada tumbler, goodie bag atau apalah macam-macam lah. Itu kita serahkan nanti teknisnya ke divisi internal kelurahan. Ya. Terus di bulan Mei ini kita harapkan juga nanti ada kegiatan family gathering. Nah, kalau kemarin kan gathering hour di indoor ya, di aula. Nah, kita berharap family gathering ini sekalian kumpul kita tapi di alam terbuka. Apakah nanti di Lembang atau di Pangalengan atau di mana nanti yang sekiranya enak kita nyambil berwisata tapi membangun keakraban, ada games-gamesnya. Itu kita serahkan juga nanti teknisnya kepada tim divisi internal kelurahan. Ya, mudah-mudahan internal kita keluarga besar hour di BPUP itu semakin harmonis, semakin terasa kekeluargaannya. Kegiatan ini tidak hanya untuk pengurus, tetapi untuk seluruh awardi. Ya, nah S1, S2, S3. Jadi jangan merasa, oh kami tidak pengurus, tidak berhak ikut kegiatan ini. Tidak, kegiatan ini terbuka ya. Terus bulan Juni kita ada pelatihan RAB penelitian. Nah ini salah satu isu juga yang sering dibahas dan awardi sering terkendala masalah RAB ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pelatihan ini adalah pencerahan untuk kita bagaimana menyusun RAB yang baik sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan mengada-ada atau memaksimalkan, tidak. Kalau memang kita layak untuk dimaksimalkan, silakan. Kalau tidak, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Namanya aja bantuan ya. Nah, bantuan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kita adakan pelatihannya. Insya Allah nanti di-handle oleh tim divisi PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya di bulan Juni ini kita punya agenda besar ya. Sosialisasi beasiswa BPI tahun 2023. Kita berharap nanti di kegiatan sosialisasi ini semua terlibat walaupun hostnya dari divisi PSDM, tetapi kegiatan ini mungkin kita membutuhkan volunteer, membutuhkan bantuan tim divisi lain, karena kita berharap kegiatan sosialisasi beasiswa ini menjadi kegiatan besar. Baik, Bapak Ibu, Pak Vicky keluar. mohon tunggu sebentar. Ya, sepertinya terkendala koneksi. Oke, sudah terdengar suara saya? Sudah. Oke, mungkin efek cuaca kali ya. Oke, baik. Sosialisasi beasiswa BPI tahun 2023. Tahun kemarin kita ada sosialisasi juga dan itu dilaksanakan secara daring. Harapannya tahun ini kita laksanakan secara hybrid. Jadi ada venue secara luring, di mana nanti venue-nya tetapi nanti terbuka juga secara daring.
sehingga target kita itu juga bisa menjadi lebih luas, ya. Terus bulan Juli kita akan melaksanakan pelatihan penulisan artikel Scopus. Ini juga teknisnya kita serahkan kepada divisi PSDM, ya. Kadifnya Kang Yusuf. Nah, nanti bagaimana tekniknya silakan. Kemarin saya dengar-dengar ada beberapa series gitu ya. Itu tergantung, terserah. Misalnya di dalam bulan Juli ini apakah pertemuannya per minggu sehingga ada berapa series dalam 1 bulan itu terserah. Silakan teknisnya bagaimana ya. Kita serahkan kepada tim PSDM. Bulan Agustus, nah perjalanan kita di bulan Agustus ini sudah setengah kepengurusan, Bapak Ibu, Akang Teteh. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Bulan Agustus kita lakukan evaluasi. Evaluasi program kerja yang sudah kita laksanakan. Sekaligus evaluasi pengurus. Mana pengurus yang aktif, yang tidak. Ya, kita berharap di kepengurusan itu tidak hanya nebeng nama. Mohon maaf, saya orangnya langsung aja ya. Nah, kita berharap kalau yang hanya sekedar nebeng-nebeng lama gitu ya, nah tentu kita pertimbangkan apakah masih layak dipertahankan di kepengurusan. Nah, kita berharap semuanya aktif, memberikan kontribusi baik tenaga maupun pikiran ya. Nah, kita harapkan nanti kita evaluasi di program di bulan Agustus ini, evaluasi program kerja kita, mana program kerja yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. Mungkin ada usulan program kerja baru yang memang urgen perlu kita adakan. Nah, dan dibutuhkan oleh seluruh awardee BPUP, kita akan coba rencanakan nanti ya. Sehingga kegiatan itu kita tidak hanya dapat capeknya. Kita sudah capek habis waktu ya aktif di sini, tetapi mudah-mudahan letihnya kita, lelahnya kita selain berbalas pahala insya Allah juga berbalas hendaknya ilmu dapat ya, relasi dapat, keluarga dapat, teman dapat, nah, mana tahu jodoh dapat kan Bu ya. Oke, nih bulan Agustus kita evaluasi program kerja. Bulan September kita ada sosialisasi penulisan book chapter awardee BPUP. Ini program kerja yang sudah dilaksanakan oleh kepengurusan BPI 1.0 yang sangat bagus, perlu kita apresiasi dan kita lanjutkan. Kalau ada yang bagus-bagus itu kita lanjutkan. Ya, sehingga ini membangun nuansa akademik juga, membangun juga untuk budaya menulis kita. Ya, kalau yang bagi guru, dosen bisa juga bermanfaat bagi kumulatif ya. Ya, kalau untuk naik pangkat gitu ya. Nah, semuanya sangat bermanfaat. Nah, kita coba nanti menulis ya untuk penulisan book chapter ini. Nah, ini kita serahkan ke tim PSDM kalau saya tidak salah. Kalau untuk evaluasi program kerja ini dari PPH nanti ya. Terus bulan Oktober kita laksanakan kunjungan dan studi tur cagar budaya. Jadi ini juga kita ada kegiatan kunjungan dan studi tur, mengunjungi cagar-cagar budaya, apakah nanti sekitar Bandung Raya, apakah mau tur Jogja, atau sekalian tur Bali ya, Bali Lombok ya, terserah kesanggupan kita maunya kemana. Nah, ya, kalau tidak bisa yang jauh, yang dekat, nggak bisa yang dekat, yang jauh. Pilihan ada di tangan kita ya. Nah, kita kunjungan dan ini juga merupakan bagian kerja dari tim divisi olahraga dan seni budaya. Jadi sebagai insan akademik, kita juga harus memahami setidaknya budaya-budaya yang ada di sekitar kita, ya, memahami kebudayaan-kebudayaan, peninggalan-peninggalan heritage asli bangsa Indonesia. Karena kita sebagai anak bangsa, kan Soekarno pernah bilang ya, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bukan berarti mengingat sejarah itu nggak move on, tidak ya. Justru orang-orang sejarah itu sangat move on sekali. Oke, nanti kuliah pula saya di sini. Oke, baik ya, Oktober 2023 kita kunjungan dan studi tour. Teknisnya kita serahkan kepada tim divisi olahraga dan seni budaya.
Bulan November 2023 kita ada kegiatan Porseni BU, Pekan Olahraga dan Seni BPU UPI. Disinilah ajangnya Akang Teteh seluruh awardi mengeluarkan bakat-bakat terpendamnya, mau itu di bidang badminton ya, latihanlah dari sekarang ya, atau bidang tenis meja, atau bidang futsal. Nanti kita adakan pekan olahraga, lomba dengan awardi BPI kampus lainnya. Bisa juga kita mengundang tim awardi LPDP, atau bisa jadi terbuka bagi mahasiswa. Itu teknisnya kita serahkan kepada tim divisi olahraga dan seni budaya. Nah, karena di sini ada seninya, bisa jadi nanti ada lomba karaoke gitu ya. Lagu pop Sunda atau lagu dangdut koplo misalkan. Nah, siap-siapkanlah suara emasnya dari sekarang, latihan. Sering-sering pergi ke Ciwol, ada tempat karaoke gitu ya. Nah, latihan dari sekarang ya. Ya, mana tahu kan award ini banyak juga yang suaranya emas ya. Cuman segan aja keluar suara emasnya, takut dikumpulin orang ya. Oke, ini bulan November 2023. Insya Allah kita adakan Pekan Olahraga dan Seni. Sekaligus ini acara kebersamaan kita. Jadi jangan yang akademik aja terus ya. Kita barengi dengan olahraga dan kesenian. Sehingga hidup kita seimbang. Oke, bulan Desember 2023 kita ada BPI UPI Peduli, berbagi kepada fakir miskin, anak yatim ya. Nah, insya Allah nanti dari tim sosial keagamaan punya program Dansos, dana sosial. Itu terbuka sepanjang tahun bagi Akang Teteh yang punya kelebihan rezeki, yang mau bersedekah biar hartanya berkah ya. Bisa ke sana. Insya Allah kita berbagi dari rezeki yang kita terima. Nah, ini teknisnya nanti silakan kita serahkan kepada tim divisi sosial keagamaan, mau berbaginya ke siapa. Fakir miskinnya kemana kalau memang, atau enggak ke anak yatim atau panti asuhan, kita targetkan bulan Desember 2023. Nah, ini seiring yang saya singgung di awal tadi, masalah kegiatan-kegiatan insidentil misalnya. Mohon maaf ya, kan kita enggak punya tidak mendoakan, tapi suatu saat misal terjadi ada bencana alam di suatu daerah. Nah, itu kan sifatnya insidentil, sehingga ada penggalangan dana. Itu programnya dari tim sosial keagamaan, tetapi tidak kita cantumkan di sini, karena nggak bisa kita prediksi, kan nggak mungkin kita bikin November penggalangan dana, bencana nggak mungkin, kan bisa jadi bencananya nggak ada di bulan November. Nah, itu yang saya maksud insidentil ya, Akang Teteh. Nah, itu sifatnya sukarela. Ikhlas beramal ya. Oke, ini terkait dengan BPI UPI Peduli. Bisa jadi nanti BPI UPI Peduli ini yang sifatnya juga berkaitan dengan keluarga besar kita. Mohon maaf, kan ada yang sakit ya, yang butuh bantuan dan sebagainya, ada yang kemalangan. Nah, itu tapi memang ada batasan tertentu, itu sudah diatur nanti kriteria-kriterianya oleh tim sosial keagamaan. Lanjut di Januari 2024, di tahun baru ya, 2024, kita nanti punya kegiatan sosialisasi dan pleno draft ADART BPU. Jadi ini kita udah persiapkan dari sekarang, nanti ADART ini di handle oleh DPH, dipersiapkan ada tim khusus atau pansusnya, mungkin banyak-banyak. Yang penting ada draftnya nanti, lalu kita berkumpul seluruh awardi BPUP untuk plenokan. Sidangkan kira-kira ada masukan. Kalau tidak ada tempat nanti ya bisa jadi di Zoom ya kita musyawarahnya atau plenonya. Yang penting nanti kita berharap kepengurusan baru 3.0 udah punya draft ADART. Nah, ini harapan kita. Dan ini tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa dukungan semuanya, Kang Teteh, awardi. Ya, baik yang lama maupun yang baru, pokoknya yang masih statusnya awardi, bukan alumni ya. Nah, ini semuanya punya hak dan kewajiban yang sama, punya status yang sama, dan kita berharap kontribusi yang sama. Oke, dan di bulan Februari kita punya kegiatan Achievement Award di BPUP dan LPJ Kelurahan. Nah, achievement ini macam Panasonic Global Award itulah ya. Kita kasih nanti penghargaan kepada awardi. Mungkin ada pengurus teraktif. Nah,
atau awardee terkece misalnya, awardee terinspiratif, awardee paling rajin bayar kas. Kan ada kategori-kategorinya kan. Ya kan, awardee yang selalu on time kegiatan atau hadir terus kegiatan. Nah, atau bisa jadi sebaliknya, awardee yang tidak pernah hadir kegiatan. Nah, juaranya siapa? Ya kan, ini achievement, penghargaan. Kita berikan penghargaan sekaligus nanti kita LPG kelurahan. Setelah kegiatan penghargaan dan LPG barulah kita lakukan kegiatan pemilihan Lurah BPI UPI 3.0. Nah, mudah-mudahan kita berharap apa yang sudah kita rencanakan dari Maret 2023 ini sampai 2024 ini tidak ada niat dari kita pengurus yang merencanakan ini hanya untuk keuntungan kelompok, hanya keuntungan pribadi. Semuanya kita pikirkan ini untuk kebersamaan. Tentu harapan dari kami, dari kita semua, kegiatan ini hendaknya didukung oleh kita bersama. From us to us. Dari kita untuk kita. Baik pikiran, tenaga maupun materi. Nggak logis kalau nggak ada logistik kegiatan, ya kan? Nah, kita berharap inilah kita membutuhkan sosialisasi sehingga arahannya jelas mau ngapain nih kepengurusan kelurahan 2.0 ini. Kalau tidak kita sampaikan, nanti nggak tahu kerjanya ke depan apa. Tapi kalau sudah kita sampaikan di sini, di capture, disimpan, nanti kalau ada yang tidak terlaksana, ingatkan. Ini belum terlaksana, ini belum terlaksana. Ingatkan, boleh mengingatkan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hasan, gitu ya. Nah, atau ada yang kurang. Kalau punya sukarela membantu, dibantu. Pikiran, masukan dan sebagainya. Kita berharap semuanya kita sukseskan secara bersama. Arah ini baru rencana ya. Namanya dalam hidup manusia ini hanya bisa berencana. Yang menentukan Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan direstui sehingga semuanya terlaksana bermanfaat bagi kita, insya Allah. Saya kira itu saja apa yang ingin saya sampaikan mewakili teman-teman pengurus seluruhnya, ya. Dari apa yang sudah kita rapatkan kemarin, inilah hasilnya. Mudah-mudahan bisa berkenan di hati seluruh awardee BPUPI yang hadir pada malam hari ini. Berapa yang hadir ya? Tidak nampak di sini, ya. Nah, yang hadir tadi 74. 74 masih jauh, ya, dengan jumlah awardee 450-an. Ya, ini bukan merengek, bukan apa ya, bukan bermaksud apa-apa, tidak. Kita berharap mudah-mudahan para awardee ini mau cara persuasif untuk terlibat aktif, ya. Kalau tidak bisa tenaga, ya minimal pikiran atau hadir, apalagi virtual ini di mana saja kita bisa hadir, ya. Nah, jadi tidak ada alasan karena kita untuk tidak bisa berkontribusi, walaupun sedikit. Inilah bentuk syukur kita dari apa yang sudah kita terima dari bangsa ini. LA per bulan, ya, tunjangan-tunjangan yang lainnya. Bukan saya menyebut-nyebut, tidak, tapi itulah realitasnya. Karena kita insan akademik seharusnya bisa memikirkan hal-hal yang seperti itu. Saya kira itu saja. Semakin banyak saya ngomong, semakin banyak salah, ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lurah BPI UPI 2.0 atas penyampaian sosialisasinya. Baik Bapak Ibu, awardee BPI yang kami banggakan, acara selanjutnya yaitu sosialisasi kas awardee oleh Bendahara BPI UPI. Yang terhormat Teh Siti Fatimah, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Semoga di malam yang dingin atau apa ini ya namanya, kita tetap semangat ya. Baik itu dalam kegiatan aktivitas, mungkin ada di mana saja, ada yang di kos, ada yang mungkin itu di Ciwok ya, Pak Lurah ya, dan teman-teman yang lainnya. Iya, benar-benar. Baiklah.
Oke. Iya, sambil nongkrong nge-Zoom gitu ya. Baiklah, saya Siti Fatimah akan mewakili para pengurus untuk mensosialisasikan tentang kas 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 untuk pendanaan terkait pelaksanaan program-program yang akan kita realisasikan. Sangat luar biasa tadi pemaparan dari Pak Lurah terkait program yang ingin kita realisasikan selama setahun ke depan untuk kita bersama-sama membangun dan memfasilitasi para awardee dan kita semua untuk bisa melakukan percepatan studi mungkin dan lain sebagainya yang terkait dengan programnya yang tadi. Pembayaran kas gitu ya. Saya izin share screen sebentar. Oke. Oh, terbaca chat Bu Bendahara ini. Terlihat? Bapak Ibu share screen saya? Halo? Halo? Sudah, Bu. Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke. Ya, terlihat. Terima kasih responnya. Ya. Nah, terkait dengan mekanisme pembayaran kas awardee BPUP, seperti yang kita dengarkan tadi bahwa Pak Lurah telah menyampaikan beragam program kerja yang akan kita realisasikan setahun ke depan. Nah, dengan banyaknya program kegiatan tersebut, otomatis kita membutuhkan sokongan dari rekan-rekan sekaliannya, dari rekan-rekan sekalian terkait dengan pendanaan tersebut. Nah, kegiatan ini akan kita laksanakan dari kita dan untuk kita. Nah, jadi untuk kebutuhan kita demi untuk memperbaiki mungkin ada beberapa hal yang ingin para awardee atau akang teteh semua yang mungkin ingin berkontribusi dalam setiap kegiatannya, bukan ingin ya, tapi diharapkan bisa berpartisipasi dalam setiap program yang ditawarkan oleh Kelurahan BPI UPI 2.0 ini. Nah, untuk itu kami berharap dari kepengurusan untuk partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian, akang teteh dan adik-adik dari S1 juga gitu ya, untuk berkontribusi dalam pembayaran uang kas gitu. Nah, untuk pembayaran uang kas ini sebenarnya bukan untuk pengurus ya, tapi untuk kita semuanya untuk melaksanakan program-program yang telah kita sepakati bersama pada malam hari ini. Nah, adapun ketentuan pembayaran untuk pembayaran kasnya, iuran terhitung semenjak bulan Maret tahun 2023 per triwulannya. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk bisa menyisihkan sedikit uangnya untuk kas kita terhitung dari bulan Maret ini. Nah, jadi pertanyaannya dari kapan dan sampai kapan gitu ya. Nah, jadi pembayaran uang kas ini selama setahun kita akan mulai dari bulan Maret per triwulannya, yaitu kas pertama itu ada di bulan Maret, April, Mei, dan kas yang kedua ada di bulan Juni, Juli, Agustus. Kas ketiga pada tahap ketiga yaitu di bulan September, Oktober, November, di bulan Desember, Januari, dan Februari. Nah, terkait dengan jumlah ya, pasti kalau mengenai kas tidak jauh dari berapa sih jumlah yang harus kami bayarkan gitu ya. Tapi kami berharap bahwa ini bukan menjadi beban bagi Bapak Ibu akang teteh semuanya, karena ini merupakan kontribusi kita untuk kita dan dari kita dan untuk kita maksudnya gitu ya. Nah, adapun jumlah iuran Kang Teteh yang dari jenjang pendidikan S2 dan S3 itu kita akan memulai dengan iurannya dimulai dari 100.000, bukan dimulai dari ya, tapi memang 100.000 rupiah.
Nah, dari jenjang S2 dan S3 Rp100.000 per triwulannya. Dan untuk adik-adik kita yang berasal dari jenjang pendidikan S1, setengah dari S2 dan S3 yaitu sebesar Rp50.000. Nah, tentunya nggak menarik ya kalau nggak ada door prize-nya mungkin ya. Jadi kami dari tim kepengurusan mengambil inisiatif bahwa bagi Akang Teteh, Bapak Ibu, dan adik-adik semua yang melunasi 1 tahun full memberikan giveaway berupa potongan harga ya, udah kayak di mall-mall gitu ya, potongan harga, diskon 50.000 kalau bagi S1 dan 100.000 bagi S2 dan S3. Nah, dengan artian bahwa ketika kita membayar per triwulannya ada 4 kali, berarti kita hanya membayar 3 kali saja, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi tahap keempatnya itu free kalau kita membayar di bulan ini hingga bulan April. Ya, jadi masa diskonnya Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya berlaku dari bulan Maret ini hingga bulan April ke depannya. Nah, ini terkait dari ketentuan pembayaran uang kas yang kami harapkan Bapak Ibu semua bisa berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembayaran iuran triwulan per triwulan ini. Nah, kita lanjut ke dalam mekanisme pembayaran uang kas tersebut. Bagaimana sih caranya? Ya, karena ini baru kepengurusannya baru berpindah, maka tahap pertama yang harus kita perhatikan otomatis adalah memastikan dulu nih kita ingin menentukan nominal yang akan kita bayarkan, mau per tahun, bukan per tahun ya, mau pelunasan secara langsung atau ingin per tahap per triwulannya. Nah, setelah kita menentukan nih bahwa kita akan membayar per tahun atau per triwulannya, maka kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pembayaran dilakukan via transfer, rekening, atau tunai. Nah, jadi pada tahap ini, pembayaran akan dilakukan via transfer atau via tunai. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa mengasih secara langsung ke saya, itu diperbolehkan, dan bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin langsung melakukan transfer juga diperbolehkan. Untuk rekening dan nomor rekeningnya nanti akan di-share di grup Hourly BPI-UP dengan nomor rekening yang akan nomor rekening baru, meskipun nanti atas nama saya, tapi itu rekening barunya akan dibuka pada hari Senin besok. Jadi bagi Bapak Ibu Akang Teteh yang tidak sabar lagi nih ingin membayar uang kas, jadi bersabar dulu hingga hari Senin. Ya, insya Allah hari Senin akan kami urus terkait buku rekeningnya. Nah, setelah Bapak Ibu membayar iurannya, maka kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi pembayaran melalui pengisian Google Form. Ya, jadi untuk mentertibkan administrasi, jadi kami berharap Bapak Ibu Akang Teteh semuanya bisa berkesempatan untuk mengisi Google Form yang nantinya juga akan dibagikan. Mulai dari poin-poin pilihan berapa nominal, terus bukti transferannya, kalau di rekening, transfer rekening bisa lewat bukti bills-nya, atau mungkin kalau secara tunai nanti akan diberikan kwitansinya. Ya, jadi itu tahap-tahap pembayaran, bagaimana cara melakukan pembayaran iuran kas ini, baik itu ketentuan dan cara transfernya nanti akan disampaikan lagi di grup Hourly BPI-UP. Mungkin terkait pembayaran, ketentuan pembayaran uang kas, itu saja ya Bapak Ibu semuanya. Kang Teteh mungkin lebih banyak pada seperti yang kata Pak Lurah tadi, kita lebih banyak ke diskusi ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin
diklarifikasi atau bagaimana boleh kita diskusikan sekarang untuk perbaikan kita ke depannya. Mungkin itu saja, Teteh MC. Dikembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Teh Siti Fatimah atas sosialisasi mengenai KAS Awardi. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh rekan awardi, apabila terdapat pertanyaan, mari kita diskusikan dalam sesi ini. Kami persilakan untuk yang bertanya menyalakan fitur raise hand-nya. Baik, sudah ada penanya pertama, Kang Roni Priyanda. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Izin saya off kamera, kondisi memang lagi belum bisa on kamera. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ingin konfirmasi, kalau memang bisa, kan tadi belum dibuat ya nama rekeningnya gitu kan. Kalau memang nggak susah dan memang bisa dibuat, nama rekeningnya itu kalau bisa nama rekening BPUP aja gitu. Kalau memang bisa, karena kan kita ingin ini berjalan nggak berhenti di kita gitu. Jadi kita kayak ada mewariskan gitu ke angkatan berikutnya gitu. Itu cuman usul sih, kalau memang nggak susah dan bisa dibuat, nama rekeningnya nama rekening BPUP aja gitu, nggak nama pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Lurah? Oke, menjawab pertanyaan Pak Romi, terima kasih banyak. Ide itu sangat bagus dan akan kita pertimbangkan dan akan coba kita tanyakan. Mudah-mudahan memang bisa. Kalau memang bisa, alangkah lebih baiknya seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa, tentu kita mengambil alternatif yang lain. Karena setahu kami, itu pengurusan rekening organisasi itu membutuhkan ini ya, selain SK kepengurusan, membutuhkan akta notaris, membutuhkan NPWP organisasi. Nah, ini kan cukup sulit juga kalau di tataran organisasi kita yang secara legalitas ini duduk berdirinya itu apakah di UPI atau di PPI, kan kita tidak bisa mengatakan itu secara ini ya, secara tegas gitu ya. Karena ini hanya komunitas perkumpulan para awardi. Tetapi itu akan coba, kita akan mencoba. Jangan kalah dulu sebelum perang kan gitu ya. Nanti ketika Senin ke bank kita tanyakan, kalau memang bisa dibantu ya alangkah lebih baik seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, kita upayakan, ya tentu kita cari alternatif yang insya Allah sama-sama kita menginginkan bagaimana keterbukaan, transparansi anggaran itu tetap menjadi prinsip kita di dalam pengelolaan. Karena ini uang bukan uang pribadi, tapi uang kita semua. Nah, jadi kita berharap tidak ada dusta di antara kita, tidak ada hati-hati yang terasa, gitu ya. Kita berharap ini seperti itu. Oke, itu saja jawabannya. Mungkin ada tambahan yang lain, silakan. Bu Bendahara. Baik, terima kasih. Baik, untuk Ibu Bendahara, apakah ada tambahan? Ya, mungkin sama ya dengan yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Sebenarnya kami dari kepengurusan sudah mengupayakan, sudah ada inisiatif bahwa ingin membuat buku rekening atas nama organisasi. Namun karena tadi terkendala oleh beberapa hal administrasi, sehingga memungkinkan kita membuat alternatif terakhir untuk membuat buku rekening dengan nama pribadi, meskipun itu untuk diperuntukkan untuk organisasi. Jadi tadi ada hasil diskusi dengan kepengurusan bahwa kita akan mengupayakan membuat buku rekening atas nama organisasi. Namun jika kita tetap terkendala, mengingat dan menimbang hal yang lebih buruknya lagi atau lebih banyak negatifnya daripada positifnya, maka kita akan mengupayakan alternatif terakhir untuk membuat buku rekening baru atas nama pribadi. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Bendahara. Jadi memang akan kita upayakan dulu ya. Kita lihat syaratnya apabila
memungkinkan akan dibuat atas nama BPUP. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Pak Abdul Sakban. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Lurah, kemudian yang saya sama-sama hormati juga Bapak Ibu pengurus BPI 2.0. Tadi paparan cukup menarik ya terkait dengan program BPUP Lurah 2.0 itu selama 1 tahun. Ya. Tadi tawaran menarik ya dari Bu Benhara ya. Saya juga tertarik tadi ya apa namanya ada diskonnya ya, jadi ada diskon 100.000 ya kalau kita bayar 1 tahun ya lumayan kan gitu ya. Saya pikir itu tawaran yang menarik ya. Kemudian yang kedua ya terkait dengan kegiatan tadi di kegiatan penulisan artikel Scopus ya, yaitu merupakan kegiatan di bidang PSDM ya, yaitu kalau tidak salah pas saat koordinator kemarin pemaparan itu ada beberapa seri ya, apakah seri 1, seri 2, dan seri 3. Nah, kemudian saya melihat bahwa jadi kalaupun dalam 1 bulan itu dibuatkan dalam 1, 2 seri, 3 seri, saya pikir terlalu terlalu mepet gitu waktunya. Kenapa? Karena setiap seri itu kan tentunya kita membutuhkan narasumber ataupun pemateri-pemateri yang memang sudah banyak pengalamannya. Mungkin masukan ya untuk kegiatan itu saya pikir ya mungkin dimulai di bulan di bulan Juli kalau tidak salah ya, mungkin Juli mungkin atau 1 bulan ataupun 2 bulan kemudian ya. Nah itu sih mungkin saran masukan. Nah, nanti mungkin akan diskusi juga akan lebih dalam dengan Kang Yusuf ya tadi sudah hadir juga di sini ya. Kemudian yang menarik juga tadi ada tawaran untuk jalan-jalan. Saya juga sangat tertarik ya untuk kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin studi tour untuk lihat cagar budaya yang ada di Jawa ya, dan juga mungkin kalau bisa ya untuk kegiatan itu ya saya juga sangat mendukung. Cuman ini Bang Vicky ya, kalau di angkatan saya itu kan ada beberapa teman-teman yang bergabung di awardi ya BPI UPI. Nah, cuman mereka tidak gabung gitu ya. Mungkin nanti bisa saya sampaikan untuk iurannya ya, untuk iuran untuk seluruh awardi BPI UPI ya. Saya pikir mungkin dari teman-teman yang lain jika ada yang satu kelas dengan teman-teman yang mungkin tidak bisa bergabung di Lingjung ini ya, baiknya kita memberikan informasi ya, ternyata kita sudah ada organisasinya. Nah, tentunya kita saling menginformasikan. Itu Pak Lurah ya. Kemudian yang terakhir ya untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, saya pikir itu perlu juga untuk setiap organisasi ya. Jadi setidaknya di angkatan kita perlu sudah ada draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Itu mungkin masukan-masukan dari saya untuk pengurusan yang baru ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Lurah, bagaimana? Silakan. Oke, baik. Turnuhun Pak Abdul Sakban, luar biasa. Inilah yang kita harapkan ya. Masukan-masukan ya
dorongan-dorongan kepada kita semua. Jadi kita sangat membuka dan terbuka kepada semua awardi ya untuk memberikan masukan. Insya Allah untuk teknis-teknis itu kita serahkan kepada tim nanti bagaimana baiknya. Kalau memang memungkinkan dilaksanakan 1 bulan full, silakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, silakan dicari pertimbangan-pertimbangan yang terbaik. Ya, pokoknya kegiatan ini jangan jadikan beban, tapi jadikan kegiatan-kegiatan ini sebagai bagian untuk mendorong diri kita semakin hari ke depan semakin lebih baik. Ya, itu saja saya kira. Kalau ada tambahan dari DPH yang lain, mulai dari Pak Malur, dari Kang Yusuf ya, atau dari Uni dan semuanya yang ingin berpendapat silakan. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Lurah. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan? Atau ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Ibu Sri Rizky Handayani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf sebelumnya, soalnya saya posisi lagi di luar, jadi kameranya saya matikan gitu. Di sini sebenarnya saya bukan mau bertanya sih, cuman mau menambahkan saja atau mungkin ide gimana kalau yang tadi ada program BPI UPI Peduli. Nah, yang berbagi kepada fakir dan anak yatim gitu. Nah, itu kan terkait bagaimana kita bisa ya peduli, mungkin membagikan sebagian rezeki atau mungkin tenaga kita untuk peduli terhadap ya yang seperti udah Vicky sampaikan tadi kayak bencana atau apanya gitu. Nah, untuk terkait dananya itu apakah kita waktu pas kejadian itu terus kita langsung galang dana, itu kan terlalu lama begitu. Ibaratnya dana yang udah ada sebetulnya kan udah perlu kita langsung sumbangkan gitu, nggak perlu kita menggalang dana terlebih dahulu. Nah, idenya itu bagaimana kalau kita mengadakan kayak bazar begitu, tapi bazarnya itu mungkin bentuknya voucher yang mungkin bisa kalau kita yang dari jauh atau di luar kota bisa ditukarkan, mungkin contohnya voucher KFC atau apa begitu. Nah, itu juga bisa untuk penggalangan dana di luar dana yang sudah terkumpul begitu. Mungkin itu hanya tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Baik, terima kasih Bu Sri Rizky atas masukannya. Mungkin menanggapi ya masukan dari Teh Rizky Handayani sangat luar biasa. Insyaallah berbagi kepada sesama ya itu bukan berarti mengurangi harta kita, justru menambah, karena semakin banyak kita bersedekah, insya Allah akan semakin banyak juga terbuka pintu rezeki kita. Artinya dengan berbagai strategi yang kita gunakan untuk menarik ya, bagaimana teman-teman mau berbagi, itu silakan. Kita tidak menutup keran itu. Nah, tinggal nanti teknisnya, kita di sini ada Kang Reza juga, Sandra Arhesa sudah ada di Zoom ini. Salah beliau pasti dengar. Mudah-mudahan nanti dengan tim ya, divisi sosial keagamaan, bagaimana mendesain sehingga kegiatan dana sosial ini menjadi salah satu daya tarik bagi komunitas kita untuk senantiasa kita juga berbagi rezeki kepada teman-teman yang membutuhkan. Insya Allah saya kira itu sangat bagus sekali masukannya, dan tinggal nanti teknisnya kita serahkan ke tim divisi sosial keagamaan. Kalau ada tanggapan silakan atau tambahan. Atur nuhun. Baik, terima kasih Kang Lurah. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya mengenai hal yang baru?
izin teh. Iya, oke, udah ada yang resen. Saya persilakan Tamia Zultriani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mewakili dari Divisi Agama dan Sosial ya. Tadi dari pertanyaan dari Ibu Sri, bukan pertanyaan, lebih ke saran ya. Oke, saya terima sarannya Bu, alhamdulillah, terima kasih, dan nanti akan kami tampung dan akan kami diskusikan terkait pendanaan tadi. Nah, kemudian yang ini saya yang saya pertimbangkan mungkin, dan mungkin ini harus sudah menjadi yang harus kita pertimbangkan semua seperti itu, lebih ke bagaimana sih setiap kegiatan itu dalam tanda kutip butuh uang gitu ya. Jadi memang ini terintegrasi lagi dengan tadi bagaimana kerjasama kita untuk kompak untuk bayar kas gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan rutin bayar kas semuanya kompak, itu insya Allah tidak akan ada kegiatan-kegiatan yang terhambat karena dalam tanda kutip kekurangan uang, seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya juga untuk semua, saling mengingatkan gitu. Tadi dari Bapak tadi juga ya, kalau ada teman yang belum bergabung, belum aktif ya diajak gabung untuk aktif, karena di sini kita keluarga, seperti itu. Oke, terima kasih Teh Heni. Baik, terima kasih Tamia dari Divisi Keagamaan. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan apakah ada yang ingin menambahkan atau masih ada hal yang perlu kita diskusikan bersama pada malam hari ini? Masih Ule. Teh Asri. Baik, Pak Heri Wando, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini boleh nggak kita ditampilkan lagi tadi saya lagi sholat, jadi pas Pak Lurah mempresentasikan programnya, jadi saya terlewat gitu. Boleh Pak Heri, nanti programnya kita share juga ke grup. Oke, maksud saya seperti ini. Terakhir di pengurusan yang 1.0 itu ada membuat jaket gitu, dan itu yang 2022 kayaknya belum ya. Apa udah termasuk atau belum, memastikan itu aja Kang Fikri. Terima kasih. Ada nggak yang tindakan gitu? Ya, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan Pak Lurah. Oke, nampaknya Kang Heri nggak sabar untuk pakai jaket BPI ya. Sama saya juga. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah tim divisi internal kelurahan bisa mempersiapkan itu. Kita targetkan nanti habis Lebaran. Ya, kalau tidak salah bulan apa tadi ya? Bulan Mei ya. Nah, bisa mensosialisasikan jaket BPI, UPI, insya Allah. Jadi ada Pak, kita akan coba pertimbangkan apakah masih desain yang lama atau mungkin bisa jadi ada desain yang terbaru yang lebih bagus sesuai nanti pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Jadi kalau ada masukan nanti silakan disampaikan, ada usulan silakan. Artinya kita menginginkan yang terbaik untuk kita semua. Kalau pakai jaket itu pokoknya jaket yang keren, yang kecil ya. Ke lapangan bisa, ke formal juga bisa. Kita harapannya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Heriwando, kemudian Pak Lurah. Selanjutnya saya persilakan Teh Marleni, udah raisen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama kita hormati Bapak Lurah, Pak Wakil Lurah, selanjutnya Ibu Bapak, Kang Teteh semuanya. Semoga sehat selalu, walaupun malam ini agak cuacanya dingin, tapi kita tetap bersemangat berkumpul bersama.
untuk menyukseskan kegiatan yang kita akan mulai dengan bismillah pada hari ini dengan sosialisasi ini. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita semua, tak hanya pengurus, tak hanya DPH, tapi semua Awade akan saling support, bersinergi, sehingga program-program yang merupakan sebuah kebutuhan bagi kita semua, dari kita untuk kita bisa terlaksana nanti dengan baik. Jikapun nanti ada riak-riak gelombang, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai, mohon kita semua saling mensupport, memberi masukan, kritik dan saran sangat akan kami terima. Karena apa? Kita semua dalam proses belajar. Nah, kami mohon itu kepada semua Awade, Akang Teteh, Ibu Bapak semuanya. Mari kita perkuat BPI ini yang baru periode 2. Yang mana periode 1 kemarin itu cukup luar biasa yang pimpin oleh Kang Dede kemarin. Ketika pelaporan kemarin beliau menyampaikan bahwa sebenarnya beliau ditodong untuk jadi lurah, dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Beliau mengabdi lebih daripada 1 tahun dengan tim-tim semuanya, dengan pola yang masih belum ada, mereka dan teman-teman semua periode itu membangun bersama. Sekarang kita melanjutkan di periode 2, tentunya kita berharap bisa lebih baik karena kita sudah semakin banyak. Nah, mudah-mudahan kuantitas yang banyak ini juga akan bisa berkontribusi untuk kualitas yang lebih baik. Nah, izinkan saya sedikit memberi tanggapan mungkin secara keseluruhan tadi di awal oleh Pak Roni terkait rekening organisasi. Nah, kita juga udah penjajakan sebenarnya ke rekan kita yang Awade LPDP yang sudah lebih senior daripada kita, yang sudah angkatan 9 sekarang ya. Nah, jadi di LPDP pun itu terkait dengan rekening, tergantung pengurusannya. Seperti ini, untuk mengurus akta notaris itu kan sesuatu yang tidak gampang, butuh dana banyak, lalu berbadan hukum pengurusannya harus jelas, seperti kata Pak Lurah tadi. Nah, sementara kita kan tidak berbadan hukum, kita persatuan Awade. Nah, sampai sekarang periode 9 pun LPDP itu masih keuangannya dengan menggunakan rekening atas nama bendahara. Nah, ada yang perangkatan itu menggunakan rekening atas nama bendahara yang digabungkan dengan keuangan mereka. Ada juga yang memang dibikin terpisah seperti yang kita rencanakan. Nah, jadi seperti dikatakan oleh Ibu Bendahara kita tadi, kita pun sudah berupaya, sudah menginisiasi itu. Namun terkendala ada NPWP organisasi dan segala macam tadi ya. Nah, sehingga inisiatif terakhirnya adalah kita bikin rekening yang memang itu khusus keluar masuk uang kas kita saja. Nah, itu sedikit penegasan kita membandingkan dengan LPDP yang sudah cukup senior, ternyata kita juga mereka juga sama melakukan hal dengan kita. Nah, berikutnya lagi ada tadi yang terkait terlalu mepet, mungkin nanti kita evaluasi ya Pak ya, sama-sama kita nanti mudah-mudahan karena banyak sebenarnya hal-hal yang terkait dengan percepatan studi kita itu akan kita lakukan. Kalau seandainya mepet per minggu bisa jadi per 15 hari atau seperti apa. Nah, selanjutnya lagi tadi penggalangan dana. Nah, selain ini adalah terkait dengan dana, saya rasa kita nggak ada salahnya juga, ini masukkan aja, kalau kita itu juga menyumbang berupa barang. Saya yakin dan percaya di antara Akang Teteh Ibu Bapak semua banyak yang hobi shopping. Apalagi yang memiliki rezeki berlebih atau alhamdulillah subsidi dari keluarga, suami atau orang tua dan lain sebagainya masih ada. Kadang-kadang kan setiap cair itu ganti beli baju beli ini. Nah, baju-baju pakaian Akang Teteh yang masih layak pakai namun sudah enggak ini lagi, udah bosan pakai ini gitu lah ya kan. Nanti daripada dihisap di akhirat
bagusnya kita kumpulkan, nanti tentunya kita usulkan kepada tim sosial keagamaan, itu bisa kita sumbangkan apakah ke panti atau nanti yang jelas pokoknya dalam kegiatan BPI Peduli. Jadi itu himbauan sama-sama, apalagi sekarang mau Lebaran. Lebaran kan ini budayanya kita beli baju baru ya. Nah, daripada baju-baju yang sekarang udah dibawa ke Bandung, dibawa pulang kampung lagi, kalau seandainya berniat gitu ya. Nah, itu alangkah lebih baiknya. Itu mungkin terkait penggalangan, jadi nggak berupa uang saja. Kalau berupa uang seperti yang disarankan oleh Teh Mia tadi luar biasa, mari kita saling menghimbau. Nah, terkait dengan penggalangan dana atau himbauan untuk pembayaran uang kas ini, sekali lagi mohon jangan jadikan itu kewajiban. Mohon jadikan itu adalah kebutuhan kita. Kalau saya nggak bayar uang kas, program BPI nggak jalan, mungkin akan berdampak kepada saya. Nah, harap berempati seperti itu, teman-teman semuanya. Karena nanti ini dari kita untuk kita. Jadi ada teman-teman yang sangat banyak sekali belum hadir ruangan ini, mari kita saling menghimbau. Kami juga kemarin berdiskusi sesama DPH itu, kemungkinan nanti akan ada penanggung jawab per fakultas atau per prodi. Nah, ini dalam proses penggalangan pendataan award di fakultas mananya. Jadi nanti di antara pengurus itu akan kemungkinan akan ada penanggung jawabnya, sehingga nanti kita bisa lebih efektif untuk saling mengingatkan. Nah, jika nanti ada masukan saran, silahkan Ibu Bapak. Nah, berikutnya ini hitung-hitungan saja. Jika seandainya nanti membayar semua award, belum semua ya, saya ngitung 300 saja, baru 300 orang award aja. Bayar 400.000 ya 1 tahun, itu kita terkumpul uang 120 juta, itu 300, seandainya 300 orang. Nah, kegiatan kita seandainya nanti mengundang pemateri yang benar-benar profesional umpamanya, itu akan menghabiskan sekali kegiatan itu puluhan juta, apalagi kalau luring, sewa gedung, ya segala macam. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti supaya tidak berat, kita ada iuran-iuran ketika event. Nah, mohon kita sama-sama tertib untuk bisa membayar uang kas. Sekali lagi, ini adalah kebutuhan kita bersama, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, termasuk juga bikin jaket. Seandainya nanti kas kita nak memadai, mungkin aturannya jaketnya 150, berapa ya? Ya 150, mungkin nanti akan ada subsidi dari uang kas 100-nya atau 50-nya, nanti kita bisa jadi nambah. Nah, itu tergantung kesepakatan kita dan tergantung nanti bagaimana kas yang terkumpul. Mudah-mudahan 450-an award kita semua bisa saling mengingatkan untuk bisa uang kas kita tertib dan program-program kita terlaksana. Mohon kritik dan masukannya ke depan. Terima kasih, banyak maaf. Cukup itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Marleni atas penjelasannya ya. Kepada Kang Lurah, bagaimana kalian persilakan? Saya ingin dengar suara Pak Walur lalu. Pak Wakil Lurah. Ya, Pak Lurah. Aman. Siap. Kalau ada tambahan. Kalau dari saya sebenarnya udah mencakup semua, karena kemarin apa yang kita sosialisasikan ini kan udah kita musyawarahkan di kepengurusan di DPH. Sedikit apa yang disampaikan sama Ibu Wakil Sekretaris tadi itu sangat menarik terkait dengan bantuan ataupun sumbangan berupa baju. Ya, itu kalau menurut saya pribadi juga sangat bagus, karena memang baju-baju yang masih layak pakai dan bagus itu bisa jadi sangat dibutuhkan oleh bisa sangat dibutuhkan oleh para fakir miskin ataupun kelompok-kelompok yang mungkin tempat kita berbagi nantinya.
Kemudian ya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Bendahara tadi terkait dengan giveaway. Ternyata giveaway bukan cuma di tempat belanja ataupun yang lainnya, di BPI juga ada. Nah, mudah-mudahan dengan adanya giveaway seperti ini itu akan menambah keinginan kita untuk langsung melunasi. Kalau saya secara pribadi lebih enaknya kayaknya langsung melunasi saja. Kenapa? Karena memang selain dapat giveaway, kita juga merasa langsung udah nggak ada ya kalau kita bilang beban mungkin salah juga, tapi kita akan merasa sangat plong karena tentu akan kita menjadi kebutuhan kita untuk membayar ataupun iuran itu. Sehingga dengan jika iuran teman-teman itu bisa lengkap dan semuanya bisa melunasi misalnya seperti itu, tentu kegiatan-kegiatan atau agenda yang sudah kita susun bersama ini insya Allah tidak terkendala untuk terlaksana. Mungkin itu kalau dari saya Pak Lurah. Hal-hal yang lain tadi udah banyak disampaikan dan insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi kegiatan kita bersama dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Terakhir terkait dengan award baru mungkin nanti Pak Lurah, karena kemarin di DPH juga belum kita atau tidak kita bahas, karena kemungkinan kan September Oktober itu ada award baru yang datang lah, yang bergabung. Nah terkait dengan itu belum kita bahas apakah mereka akan ikut di kegiatan-kegiatan yang mulai bulan Oktober, November, Desember dan seterusnya, atau seperti apa bentuknya nantinya itu belum kita bahas. Mungkin perlu didiskusikan terkait dengan award baru yang kemungkinan jumlahnya juga akan banyak mudah-mudahan. Seperti itu Kang Lurah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Lurah atas tambahannya mengenai diskusi kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin kita diskusikan, saya persilahkan. Izin nambahin. Iya. Iya tadi nambahin dari Pak Lulu tadi ya, memang terkait tentang hak dan kewajiban itu bayar kas. Jadi sebenarnya kan kita sempat ngobrol di grup juga ya, bahwa kita mengingatkan tentang kewajiban juga itu kan sebuah kebaikan gitu. Yang dulu itu kan kalau yang diupload di grup itu yang sudah bayar. Nah, nanti tuh kalau yang diupload itu ya mending yang belum bayar aja gitu kan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita tuh benar harus nyusun strategi ya. Dalam artian kita bikin pembersihan grup, semua itu dikeluarin dulu, bikin grup baru. Kalau mau masuk grup tuh harus bayar kas dulu gitu. Nah, biar ini kan demi kelancaran kita semua ya, acara istilahnya agenda-agenda kita semua awardi sekarang dan ke depannya. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Temia. Luar biasa ya sarannya ya. Jadi kita diusir dulu kalau mau masuk itu syaratnya harus bayar dulu gitu ya. Biar nggak ketinggalan informasi terkait Iya, yang realistis aja BPI. gitu kan, daripada kayak tahun kemarin tuh Kak Dia owar-owar terus dari kemudian yang ditagih juga nggak bayar kan, malah capek sendiri. Kasihan sama kita, harus lebih menghargai orang-orang yang bayar kas daripada mereka dalam tanda kutip yang belum bayar atau yang enggan bayar atau yang lupa bayar gitu. Ini kalau WR2 pas ini. Ada Pak Yusuf, apa kabar? Mantap Teh Mia. Terima kasih, sarannya keren. Terima kasih Temia atas sarannya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Udah ada yang raise hand, Pak Miftahul Huda, kami persilakan. Baik, atur nuhun Bu Heni, terima kasih waktunya. Izin Pak Lurah dan tim pengurus, mohon izin saya temannya Bu Heni, teman satu kelasnya Bu Heni. Oke, terima kasih. Saya ingin menanggapi terkait dengan ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada masukan dari Bu Mia gitu ya. Memang pasti ada pro kontra terkait dengan bagaimana strategi untuk pembayaran
kas gitu ya. Apalagi saya mohon maaf, entah saya yang tidak tahu atau belum untuk kalau memang sudah ada ART-nya tentang kewajiban itu, insya Allah berarti mau nggak mau harus ya. Tetapi kalau memang belum kan berarti kita harus melakukan pendekatan yang berbeda. Saya lebih bukan bermaksud tidak setuju dengan idenya Bu Mia, itu juga bagus gitu ya. Tetapi kok kesannya ada kita harus dikeluarkan grup terus buat grup baru gitu, seakan ada transaksi seperti itu gitu ya. Mohon maaf. Tetapi kalau misalnya ada jalannya lebih baik, misalnya dibentuk penanggung jawab tiap-tiap prodi gitu kan, itu saya rasa lebih efektif kalau menurut saya ya. Misalnya di kami di pendidikan dasar misalnya ada penanggung jawabnya Ibu Pejabat Bu Heni. Insya Allah nanti teman-teman saya rasa karena kita ini sudah ibaratnya mendapatkan beasiswa BP ini rezeki yang luar biasa ya. Tapi kalau dengan pendekatan yang humanis tuh akan lebih enak kita gitu. Jadinya support untuk teman-teman semua, utamanya pengurus yang sudah bersedia tenaga dan pikirannya, sehingga kami mungkin bisa membantu lewat sumbangsi, salah satunya lewat dana. Terutama juga harapannya ke depan bisa lebih banyak dan lebih aktif. Itu saja, terima kasih. Atur nuhun. Baik, terima kasih. Menanggapi dulu. Ya, iya baik, silakan Pak Oke. Lurah. Alhamdulillah masukan dari Tenia, masukan dari Kang Muhammad apa tadi? Miftah. Miftah ya. Ini sangat Betul, bagus. tidak. Tidak ada yang salah. Tetapi memang secara kekeluargaan kita tetap berharap kita pertama mengedepankan tindakan-tindakan persuasif kekeluargaan yang humanis seperti yang disampaikan tadi. Soalnya kita tidak akan menjadikan ini seperti yang disinggung Uni Marleni sebagai kewajiban yang sifatnya paksaan. Kita berupaya untuk mengajak ya, karena kita semua di sini sudah besar-besar. Ada yang dosen, ada yang guru, ya. Semuanya adalah pendidik. Selama ini kita mendidik orang lain supaya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kan gitu esensi pendidikan ya. Harusnya kita sudah sama-sama paham, tidak perlu lagi diajarkan untuk hal-hal yang demikian. Jadi kita berharap insya Allah BPI UPI memegang prinsip salam satu hati, harmonis, amanah, tanggap, inovatif. Kunci yang pertama kekeluargaan, persuasi, harmonis, kita insya Allah kedepankan. Sip, jadi tidak akan ada hal-hal yang sifatnya membangun ketegangan ya, Kang, Tete semuanya, insya Allah kita pastikan itu. Atur nuhun. Amin, sepakat ya Pak Lurah ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Kang Indra Suhendra untuk bertanya atau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Heni. Mohon izin, suara saya sudah terdengar, Ibu? Iya, terdengar. Baik, terima kasih banyak Bu Heni atas kesempatannya, Pak Lurah yang saya hormati dan juga jajarannya, Bapak Ibu, seluruh awardi dan juga para senior di sini. Mohon izin sebelumnya saya off cam karena sambil menjaga anak gitu ya. Sebetulnya ada sedikit yang ingin disampaikan sebetulnya gitu ya. Apakah memang ini terlalu mengawan atau bagaimana Pak Lurah, mohon izin. Kiranya bisa membuat sebuah kegiatan untuk menanggapi dari hasil sosialisasi panduan perkuliahan UPI kemarin ya, bahwa di beberapa jenjang ternyata ada yang memerlukan beberapa syarat untuk mengikuti sidang seperti itu. Di salah satu di antaranya ada international conference seperti itu. Nah, kiranya untuk BPI ini bisa enggak untuk membuat sebuah event tahunan di mana itu merupakan suatu conference seperti itu yang bekerja sama tentu dengan banyak pihak seperti itu ya, karena
Saya juga sangat meyakini seluruh Arwerdi di sini merupakan dosen-dosen yang sangat luar biasa yang punya relasi luas juga hingga pada akhirnya memang untuk mencari massa itu bukan hal yang sulit seperti itu. Cuman memang yang sedikit tantangan adalah keberagaman latar belakang kita yang sulit nanti mungkin menjadi sebuah tema di dalam conference, namun ya itu tadi, ini hanya ingin disampaikan saja, mungkin menjadi diskusi bersama sehingga kita juga sebagai awardee bisa diberikan fasilitas untuk lebih mudah gitu ya, lebih mudah dalam mengumpulkan syarat-syarat kelulusan seperti itu, seperti di sidang tahap 1 atau yang lainnya, ataupun juga menjadi fasilitas bagi para mahasiswa yang Bapak Ibu ampuh gitu ya untuk publikasi gitu. Memang ini bakal menjadi perjalanan yang sangat panjang, tapi saya rasa bisa menjadi sebuah sebuah gebrakan gitu yang akan akan harus continue gitu karena nanti akan ada proceeding 1, proceeding 2. Seperti itu karena saya yakin di sini pasti banyak sekali sumber daya manusia yang memungkinkan itu terjadi gitu. Nah, sehingga kenapa kita tidak manfaatkan power itu untuk dalam tanda kutip memudahkan kita juga sebagai awardee mendapatkan persyaratan lulus gitu. Dan juga suatu kebanggaan ketika misalnya BPIUP mempunyai proceeding rutin tiap tahunnya seperti itu. Izin Pak Lurah sekali lagi mohon maaf apabila mungkin terlalu mengawang-awang seperti itu, tapi saya rasa bukan hal yang tidak mungkin. Izin Bu Heni, terima kasih banyak. Itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Indra Sendra. Saya persilakan Pak Lurah, Wakil Lurah ataupun Kadif PSDM untuk menanggapi. Bolehlah kita dengar suara Kang Yusuf ini. Biar gak kedingin kali ya. Baik, silakan Pak Kadif PSDM. Baik, terima kasih Bu Heni, terima kasih Kang Piki, selamat malam teman-teman pengurus ya, baik wakil ketua, sekretaris bendahara dan teman-teman divisi dan anggota dan para awardee. Jadi saya singkat saja, saya pikir pada prinsipnya organ ini hadir untuk membantu memperlancar proses kita sekolah sesuai amanat BPI. Jadi kami di Badan Pengurus yang dipimpin oleh Kang Piki, kami sangat terbuka untuk program-program yang memang dalam perjalanan dipandang penting untuk menjawab kebutuhan awardee. Nah, oleh sebab itu, opsi untuk kita mengevaluasi itu sudah ditawarkan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tawaran Kang Indra, Pak Indra ini saya pikir baik, tapi ada beberapa hal yang mungkin dipertimbangkan untuk efisiensi. Yang pertama menurut saya, artinya saya tetap terima ya Kang Indra, sebagaimana saya sampaikan, kita tetap terbuka untuk segala kegiatan atau segala kepentingan yang membantu memperlancar studi. Nah, untuk di SPS ini sendiri kan, dia ada untuk disertasi itu dia ada buka 2 syarat utama. Syarat publikasi 1 itu range-nya itu dari Scopus Q1 sampai Sinta 2. Nah, jadi kita bisa publikasi di Q1 sampai dengan Q2. Catatannya, kalau mau cum laude ya harus Q2 minimal. Nah, publikasi kedua itu memang dia publikasi internasional. Tetapi dia juga ada simpan atau berikan kesempatan untuk minimal Sinta 3. Nah, kalau misalnya tawaran Kang Indra kita mau adakan dengan satu kepercayaan yang besar bahwa SDM-SDM yang terwadahi dalam organ ini kompeten dan punya afiliasi relasi yang baik, seminimalnya kita harus selenggarakan itu adalah minimal konferensi internasional bereputasi. Nah, sehingga itu bisa diklaim. Kalau dia tidak, maka tidak bisa kita klaim juga, kita ke Sinta 3 dan sebagainya. Nah, itu hal yang bisa saya sampaikan. Tetapi
Sekali lagi saya bilang bahwa percakapan-percakapan yang sifatnya untuk membantu kita sangat terbuka. Nah, ini kebetulan saya lanjut saja karena ada kesempatan bicara. Untuk SK apa, notaris dan lain sebagainya sebenarnya tidak susah, mudah. Tapi kalau memang kita mau jadikan itu sebagai warisan untuk kepengurusan berikut bisa. Saya pernah buat SK yayasan tuh hanya 700.000 dulu di Kupang itu. Nah, NPWP dan sebagainya saya pikir selama kita mau pasti bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berikut lagi ini untuk program-program yang tadi Uni Marlini dan Ibu Apollo sudah sampaikan, ya, sumber daya manusia di komunitas ini kan banyak sekali dengan punya varian pikiran yang berbeda. Nah, oleh sebab itu fokus kita adalah pada pelayanan, pada tujuan. Jadi selama aset atau apapun dalam bentuk pikiran, tindakan itu diperlukan untuk mendukung atau mencapai tujuannya, silahkan. Itu kita sangat terbuka, dan itu malah melahirkan pikiran-pikiran baru yang mungkin saja di antara kita belum pernah kita lakukan dan kita adopsi di lingkungan kerja kita ke depan nanti. Nah, baik Ibu Bapak, kalau saya pikir untuk uang ini, ya saya pikir Pak Lurah ya, Kang Lurah sudah sangat bijak menyikapi itu. Ya kita dorong untuk kesadaran lah. Kalau memang kita rasa memiliki dan kita rasa bahwa rezeki yang kita terima dari Allah melalui BPI ini sudah lebih dari cukup, ya kita berikan sedikit untuk memperlancar. Toh ini juga program-program untuk kita. Apalagi aspirasi Kang Indra ini kalau kita wadahi itu tentu banyak menyedot sumber daya, itu apalagi khusus uang. Nah, oleh sebab itu ya kita doronglah. Memang organ-organnya akan kita tetapkan di tingkat-tingkat prodi atau fakultas atau sejenisnya, itu penting, tetapi yang kita harapkan itu bukan karena kehadiran itu lalu Bapak Ibu dengan terpaksa memberikan. Tidak, kita harap supaya kehadiran itu bukan untuk semata-mata menagih atau apalah istilah yang paling relevan, silahkan kita cari sendiri, tapi itu sebenarnya mempererat silaturahmi lah, mempererat relasi, membangun kekerabatan, itu yang paling penting. Baik Kang Lurah, Pak Indra, sekiranya mungkin itu bisa saya sampaikan. Nanti kalau dalam percakapan perjalanan ada yang mau ditambahkan, sekali lagi kami dari SDM yang kebetulan mewadahi program-program yang sifatnya akademik sangat terbuka untuk hal itu. Terima kasih. Nanti ada Ibu Ratulani, ada MC sendiri, ada banyaklah organ-organ itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadif PSDM. Saya silakan Pak Lurah apabila ada yang ditambahkan Pak Wakil Lurah. Mungkin kita minta suara juga, tidak hanya dari Kadif SDM, tambahan juga dari Kadif yang lain ini. Ada Kang Dani dari Infocom, ayo suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurah yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberi sesuatu yang mungkin sudah kita sepakati sebelumnya. Mungkin tadi itu dari teman-teman DPH kepada Pak Nur sudah sangat luar biasa memaparkan daripada program-program yang sudah disusun bersama dalam setahun program yang akan kita lakukan tahun ke depan. Jadi saya hanya menambahkan saja, hanya menambahkan bahwasanya itu semua program-program yang sudah kita rencanakan, sudah kita susun dalam 1 tahun itu adalah program kita bersama seperti itu. Program tersebut tidak akan bisa berjalan apabila tidak ada dukungan daripada Bapak Ibu seluruh awardee BPI 1.0 dan 2.0. Jadi semua program itu pastinya tidak dipungkiri lagi kita pastinya itu membutuhkan dana.
Jadi dana yang kita gunakan itulah yang tadi kita pengutipan uang kas. Jadi tidak ada lagi seperti ya kalau udah ada kewajiban, bukan kewajiban sih, rasa peduli kita terhadap suatu organisasi ini ya monggo untuk didukung gitu. Jadi Bapak Ibu kami hanya berharap pendukung yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu gitu, di luar daripada pengurusan seperti itu. Jadi ketika sudah disondingkan oleh Infocom untuk informasi-informasi, mungkin informasi seperti pengutipan uang kas atau gimana, mungkin nanti dari bendahara minta tolong ke Infocom, segeralah untuk aku belum melunasi gitu kan. Jadi tidak ada lagi sounding kedua, sounding ketiga seperti itu. Seperti yang Bapak Lurah sampaikan tadi bahwasanya itu sebagian besar kita awardee bahwasanya itu kita adalah orang-orang terpilih gitu. Orang terpilih dan kita masuk menjadi awardee itu melalui beberapa seleksi seperti itu. Jadi yang seperti ini sebenarnya tanpa ada sounding lagi, udah ada kesadaran seperti itu. Tidak ada lagi harus sanksi A, sanksi B, baru pembayaran. Seperti itu tidak perlu lagi. Gitu. Seperti yang Pak Lurah sampaikan tadi, kita sebagian besar itu ada yang pendidik, dan juga dosen malahan, ada guru. Artinya dari organisasi ini sepertinya itu kita tidak seperti mahasiswa, kita seperti anak SMA yang harus ayo kita lunasi pembayaran. Saya rasa sih tidak harus seperti itu. Jadi sebagai tambahannya bahwasanya itu ini untuk kita, dari kita untuk kita, semua program akan terlaksana apabila semuanya mendukung. Kami sebagai pengurus BPI 2.0 ini program semua tidak akan berjalan apabila Bapak Ibu semua awardee tidak ada support gitu. Jadi kami mohon Bapak Ibu support agar program yang sudah tersusun oleh para pengurus itu bisa terlaksana. Harapan kami, ekspektasi kami bisa terlaksana 100% seperti itu. Jadi menjadi apabila nanti ada beberapa program tidak terprogram atau tidak terlaksana, mohon kepada para awardee bisa merimainkan kami kembali, reminding ini bahwasanya itu belum terlaksana seperti itu. Oke, saya rasa itu aja Pak Lur, masukan dari saya bahwasanya ini adalah program dari kita untuk kita, maka sadarlah bahwasanya ini adalah kebutuhan kita, bukan kewajiban kita. Mungkin itu aja Pak Lurah dari Infocom, Divisi Infocom. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dani udah atas tambahannya dari Divisi Infocom. Baik, kepada Bapak Ibu apabila masih ada yang ingin didiskusikan kami persilahkan. Ini Teheni, Kadif, tadi Kang Reza ada ya? Mana Kang Reza? Bangga Kang Reza. Ya, terima kasih Pak Lurah. Ya, siap. Mohon maaf saya tidak bisa on cam ya karena lagi di luar juga. Dan sinyalnya juga lagi jelek juga, jadi mohon maaf tidak bisa on cam. Baik, kami persilakan. Oke, kami dari sama kami dari Divisi Sosial dan Keagamaan menanggapi semua yang telah tadi diberikan masukan dari berbagai peserta. Saya menanggapi luar biasa masukannya. Yang pertama, terutama di dalam BPI peduli atau berbagi, itu kami nanti bersama tim juga akan menggagas, termasuk ada juga kayak tadi misalnya giveaway juga, kayak di iuran juga, nanti juga kami ada giveaway juga. Kemungkinan kalau misalnya emang masalah keuangan buat BPI peduli itu, kami mungkin nanti dari dua arah,
Yang pertama bisa dari keuangan BPI juga, yang dari kas dan iuran itu juga, atau bahkan kami nanti bisa membuat khusus buat BPI Peduli. Karena kan kalau misalnya emang tadi ada beberapa program yang emang tentatif, tidak dimasukkan ke dalam program yang tahunan juga, karena itu kan itu juga tentatif, seperti misalnya tadi ada bencana alam, atau misalnya ada peserta beasiswa juga yang sakit, atau misalnya keluarga, tapi itu juga kita fokuskan dulu paling di peserta beasiswa aja, karena kalau misalnya sampai keluarga dan sebagainya juga itu nanti juga tergantung ada keuangannya juga, tapi kami sekarang difokuskan ke peserta beasiswa aja buat untuk BPI berbagi juga yang sakit, atau misalnya ada masalah sama yang keduanya juga, atau bahkan ada yang lainnya juga gitu. Itu buat BPI Peduli. Kami nanti buat program bersama tim juga. Terus termasuk menanggapi juga dari kemungkinan pulang juga, itu juga bisa saja, tapi saya harapkan itu juga bisa, dan bagi saya harapkan juga bisa terlaksana. Tergantung hanya beberapa orang juga tidak masalah, yang penting semua program bisa berjalan lancar juga. Itu yang dari Bukber juga. Kemudian juga halal bihalal juga itu mungkin kami berkoordinasi dengan divisi lain juga, itu buat sosial dan keagamaan juga, nanti berdiskusi dengan divisi lain juga, karena itu ada 2 program juga, bahkan mungkin nanti bisa diambil alih juga sama divisi sosial untuk halal bihalal juga. Kemungkinan itu halal bihalal juga mudah-mudahan bisa terlaksana juga, karena itu kan udah pasti udah pada mudik juga. Itu dari divisi sosial tentang halal bihalal juga. Kemudian yang seterusnya juga itu dari peserta. Saya lihat tadi peserta yang ikutan Zoom meeting sekarang tentang sosialisasi program-program kelurahan itu hanya paling banyak 84 atau 85. Itu belum berapa persen dari 450 orang gitu. Jadi saya harapkan mungkin ini juga bagian divisi kami, mungkin nanti buat sosial juga yang lainnya gitu, buat mensosialisasikan juga gitu. Kalau bisa misalnya 50% sebagainya, mudah-mudahan program-program kedepannya itu bisa lebih banyak lagi gitu pesertanya. Itu. Kemudian yang lainnya mungkin cukup ya, karena emang waktunya juga sekarang udah habis, karena kita targetnya jam 9. Dari kami divisi sosial dan keagamaan dicukupkan sampai di sini aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, Bu Heni boleh? Boleh, baik, silakan. Maaf saya lagi di luar, Pak Lurah izin ya Pak Lurah ya, Pak Fitri. Begini teman-teman semuanya, kita kan satu keluarga yang besar BPI gitu kan. Jadi saya pernah menanya kepada teman-teman gitu kan, baik waktu kita pertemuan kemarin atau sosialisasi. Pada dasarnya teman-teman itu setuju saja dengan program kita. Bagaimana baiknya kan itu yang harus kita jalankan gitu. Namun ada kritikan tadi menurut saya itu agak menggelitik gitu kan. Saya benar dikatakan oleh Pak Piki tadi bahwasanya kita perlu dengan pendekatan persuasif. Karena di sini itu bukan anak kecil semua gitu kan. Kita ada yang S1, S2, S3, bahkan ada yang dosen gitu. Mereka itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang matang dan secara emosional mereka sudah matang. Namun kita lagi sebagai pengurus, bagaimana mematangkan posisi kita agar meyakinkan seluruh awak tim. Pertama masalah uang kas gitu kan. Nah kita sosialisasikan seperti ini, kita sudah gitu kan. Nah pada dasarnya teman-teman itu kalau kita sudah sosialisasi seperti ini, mereka itu pada dasarnya itu nurut gitu.
Kalau saya sih di Fakultas Bahasa, mereka itu paham betul gitu kan. Kalau nggak ada uang pasti nggak ada jalan. Nah, seperti itu. Itu yang pertama gitu kan. Jadi pendekatan persuasif gitu kan. Karena kita nggak boleh langsung kekerasan misalnya. Oh, kalau nggak ikut bayar dihilangkan. Wah, ini sangat luar biasa gitu kan. Itu yang pertama saya. Karena pendekatan emosional, pendekatan keluarga itu jauh lebih baik daripada pendekatan yang ekstrem-ekstrem gitu. Itu. Yang kedua, masalah tadi saya agak tertarik tadi masalah konferensi gitu. Kalau teman-teman mau nantinya gitu kan, teman-teman kita mau gitu kan, konferensi itu kan orang itu kan luarannya seperti apa? Apakah Scopus, apakah Thomson? Nah, kalau kita warga BPI mau ikut konferensi itu, nah kita kerjasama saja gitu kan dengan beberapa universitas atau UPI misalnya kan. Kalau bahasa itu kan ada tuh Undiksa kan. Nah, kita kerjasama di sana juga bisa gitu kan. Kalau mau kita konferensi gitu. Nah, namun kalau kita sendiri yang mengangkat konferensi, nah itu kembali kepada kita sendiri. Apakah bisa kita luarannya itu bukan hanya buku gitu kan, orang itu kan maunya nanti luarannya ISBN gitu kan, atau kalau kita luaran kita itu setidaknya Thomson gitu kan, atau Scopus kan, dan itu berbayar gitu kan. Kalau Thomson itu berbayar gitu setiap kegiatan. Nah, apakah kita sudah siap itu karena Thomson itu kan nanti ada web. Nah, webnya kita ada. Itu panjang jalan ceritanya kalau kita ingin mengangkat suatu konferensi gitu kan. Nah, itu harus dipikirkan lagi gitu. Namun kalau kita bisa menempel kepada kampus kita misalnya kan BPI itu kita itu kerjasama dengan fakultas apa itu bisa. Karena untuk mengangkat sebuah konferensi itu kalau kita menempel sana bisa gitu kan. Karena nanti akan ada beberapa kemudahan yang harus kita yang bisa kita nikmati gitu kan. Itu ada MOU juga gitu kan, berapa yang bisa kita muat itu seperti itu. Jadi saya berharapkan keluarga besar ini bukan hanya kita itu kan banyak pemikiran lah gitu kan. Kita tahu setiap teman-teman ini ada bermacam-macam dari latar belakang gitu. Jadi kita harapkan pendekatan persuasif dari kita sendiri termasuk kita organisasi ini akan membantu nantinya teman-teman itu berpikir lebih dewasa, lebih matang sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai. Terima kasih Bapak Lurah. Baik, terima kasih Pak Dery atas masukan dan sarannya. Oke, Pada Pak Lurah. menanggapi. Terima kasih udah Dery ya. Kebetulan kampung juga ini. Ya. Oh iya, pokoknya... ya, Pak Tiki. Siap. Oke, intinya pada dasar apa yang sudah disampaikan udah Dery, insya Allah sangat bagus dan sangat kita terima. Jadi saya sepakat ya, kita di BPI ini adalah keluarga. Seperti visi di awal selalu kita sampaikan, keharmonisan, kekeluargaan. Ini menjadi prinsip dan fondasi bagaimana hati-hati kita di dalam komunitas ini saling terkait. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin kita datang ke Bandung berasal dari daerah masing-masing, jauh dari keluarga, terutama kami yang ini ya, yang nggak punya siapa-siapa di sini gitu ya. Nah, disinilah keluarga baru alhamdulillah di BPI. Nah, kita merasakan itu, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita di sini berkegiatan tetapi juga berkeluarga ya, membangun relasi. Nah, kan kita di sini pada kebanyakan juga yang sudah punya profesi atau mungkin yang masih studi lanjut gitu ya, dari S1, S2 dan mayoritas S3 di sini. Nah, disinilah kita mau membangun relasi ke depan. Insya Allah nanti mungkin status sebagai mahasiswa berhenti di 3-4 tahun ke depan. Tetapi insya Allah hubungan secara personal, secara keluargaan, ini sampai tua, sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti atau tidak akan pernah terputus silaturahim kita. Nah, ini kan menjadi penting. Jadi kalau kita hanya memikirkan
bahwa organisasi ini seperti halnya organisasi yang ketika di Hima misalnya atau apa, atau hanya ketika kita waktu di SMA di OSIS, tidak. Ini kayak sekira lebih dari itu, sehingga disinilah kita saling menguatkan bagaimana studi selesai, tetapi manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari sepanjang kita studi, baik manfaat akademis maupun non-akademis, bisa kita rasakan untuk sekarang, ya, maupun di masa yang akan datang. Seperti halnya tema Hour 3 Tering kita kemarin, masih ingat? Sekarang, esok, dan selamanya kita adalah keluarga. Itu kita harapkan, ya. Jadi itu saja saya kira tanggapannya. Mudah-mudahan kita menghadir di sini sama-sama mengajak teman-teman kita yang belum hadir, ya. Kita ajak, kita bawa insya Allah mudah-mudahan dengan bersama apa yang berat bisa menjadi ringan. Nah, ini yang kita hendak inginkan, ya. Kalau berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Sama-sama kita untuk maju. Saya kira itu saja. Kembalikan Teteh Heni. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Lurah. Bapak Ibu, mengingat waktu sudah melebihi target kita, apabila ada yang ingin kita diskusikan, bisa kita lanjutkan di lain kesempatan, atau juga bisa kami terbuka lebar di grup WhatsApp, kita bisa berdiskusi lanjut di sana. Baik, rekan-rekan awardee yang kami banggakan, sebelum menutup kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan berfoto bersama. Oleh karena itu, dimohon berkenan kepada Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Kami ulangi sekali lagi, mohon pada Bapak Ibu untuk menyalakan videonya, kita akan berfoto bersama. Dan kepada tim, kami persilahkan untuk mendokumentasikan. Baik, ini ada 2 slide ya. Saya persilakan slide pertama. Mangga bentar. Hen. Ya. Ayo, ditunjukkan wajah-wajah. Kemudian ini jadi kenang-kenangan, ya. Ini Pak Saryal, aduh Pak Kepsek, alhamdulillah sudah bergabung. Tadi Pak Kadif olahraga dan ini Pak Lurah. Oh iya, alhamdulillah lancar ya. Saya baru Tadi jumpa Pak Bupati deh. iya, nggak apa-apa. Tadi Pak Saryal, Pak Kadif sudah izin berhalangan untuk hadir tepat waktu, tapi udah bergabung karena ketemu sama Pak Bupati, ya. Oke, selamat. Saya persilakan bergabung. Untuk mendokumentasikan untuk slide pertama. Ayo. Mau foto jadi senyum sedikit. Ini kita minta bantu siapa ya? Pak Arli lah ya. Pak Arli bisa Pak bantu untuk screenshot. 1, 2, 3. Ibu Rita Ratulan senyum-senyum. Selanjutnya slide kedua. Oke, salam satu hati. 1, 2, 3. Baik, gimana Pak Arli? Apakah sudah? Bentar, kita tunggu Bapak Arli. Iya. Pak Sufi senyum, Pak Sufi. Kang Irwan sudah siap dengan baju Chelsea-nya ini. Lalu. Yang muncul ini ya, yang saya yang menghidupkan kamera. 1, 2, 3. Ibu Safira juga senyum dulu. Oke. Yang tidak ada kamera boleh juga dipoto. Ya. Kenapa namanya itu? Oke, sekarang apa ya? Yang semuanya. Pertahankan ininya ya, pertahankan senyumnya sampai ya mudah-mudahan tidak kering giginya. Oke, satu lagi. Belakangan Pak Yusuf, terlalu depan itu adiknya. Sudah kering ini, kalau nggak senyum nggak kelihatan soalnya. 3.
Oke. Sudah Bapak Ibu. Baik, Oke. alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosialisasi kegiatan tahunan Kelurahan BPI UPI 2.0 telah selesai. Semoga semua program yang kita rencanakan tadi dapat terlaksana dengan baik, yang tentunya sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama dari seluruh rekan awardee BPI UPI. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke.